Shalom, senang kembali menyapa saudara-saudara melalui renungan harian Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan kembali disapa oleh firman Tuhan. Mari yang terkasih, kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih kami boleh mengalami hadirat Tuhan saat ini. Dari berbagai tempat dan keadaan hidup kami satu hati merendahkan diri di hadapan-Mu, rindu disapa kebenaran firman-Mu. Engkau berkuasa Tuhan, sehingga firman-Mu menjadi bagian dalam hidup kami. Kami semakin dikuatkan dan juga semakin bertumbuh di dalam iman. Roh Tuhan menolong kami, baik yang mendengar pun hamba-Mu yang berbicara. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca diambil dari Yesaya pasal 40 ayat 1-11. Yesaya pasal 40 ayat 1-11, berita kelepasan. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allah-Mu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah, jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembuskannya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allah-mu. Lihat itu Tuhan Allah, ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia berkata, berkuasa. Lihat mereka menjadi upah jerih payahnya, ada bersama-sama dengan dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala ia menggembalakan kawanan ternaknya, dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkuannya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Amin. Bacaan kita saat ini diberi tema berita pengharapan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kondisi ekonomi yang sulit akibat dari pandemi virus corona, banyak orang yang mulai merasa tidak mampu menghadapi keadaan seperti ini. Banyak yang pekerjaannya menjadi terhambat, bahkan tidak bisa menghasilkan nafkah untuk keluarga. Nah, di tengah-tengah kondisi seperti ini, datang kabar bahwa akan ada alokasi dana
untuk diberikan sebagai bantuan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Berita ini tentu menjadi berita sukacita dan menjadi pengharapan bagi banyak orang yang sedang bergumul. Bacaan kita saat ini juga berbicara tentang berita sukacita yang datang kepada bangsa Israel yang sedang berada di pembuangan. Tuhan tidak meninggalkan mereka, tetapi justru menjadikan momen itu untuk mendidik umatnya. Berita pengharapan itu disampaikan Tuhan melalui Yesaya, bahwa umat Tuhan akan melihat kemuliaan Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan Allah datang dengan kuasa-Nya. Ayat 10. Tuhan Allah akan menyelamatkan dan membebaskan umat-Nya seperti gambaran gembala yang mengumpulkan kawanan domba gembalaannya. Ayat 11 dikatakan bahwa Tuhan sendiri yang akan menjaga bangsa pilihannya dengan penuh kasih. Dan tentu berita ini menjadi berita sukacita dan pengharapan bagi bangsa yang sedang membutuhkan pembebasan, sehingga mereka dengan penuh pengharapan melanjutkan hidup. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita pun sering menghadapi pergumulan dalam hidup ini, baik secara pribadi, keluarga, berjemaat, dan bermasyarakat. Dan dalam kondisi yang berat seperti ini, yakinlah bahwa Tuhan peduli dan Dia akan bertindak. Sama seperti bangsa Israel menerima pembebasan sehingga mereka memiliki pengharapan melanjutkan hidup. Kita pun demikian. Dia memberikan berita pengharapan untuk menguatkan iman percaya kita bahwa Tuhan akan bertindak mendatangkan pertolongan bagi kita sehingga kita melanjutkan hidup dalam pengharapan. Amin. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur atas waktu yang boleh kami lalui pada saat ini. Kami juga bersyukur atas firman-Mu yang kami sudah dengarkan, yang akan menjadi kekuatan kami. Bahkan kami punya Allah yang selalu peduli dan selalu menopang kami. Engkau yang berkuasa, sehingga kami akan terus mengalami pemeliharaan kasih dan setia Tuhan. Di dalam berbagai tekanan hidup, kami mau Tuhan memperteguhkan kami agar tetap tenang menjalani hidup ini. Kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu, Jemaat Immanuel Batakan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami, mengasihi kami dalam pribadi, keluarga, jemaat, dan juga di dalam pelayanan kami. Kami pun topang dalam doa saudara-saudara kami yang terus berjuang mencari kesembuhan. Di antaranya Bapak Peter Rompon dan Bapak Yotan Singgram. Kiranya Tuhan Engkau nyatakan kemuliaan-Mu. Engkau pulihkan dan sembuhkan saudara kekasih kami ini. Bapa kami di dalam surga, seluruh kehidupan kami mau pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah tuntunan dan pemeliharaan-Mu, damai sejahtera Tuhan akan senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa syukur kami, sempurnakan di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
jawaban hidupku. Saat dunia meninggalkan, saat dunia mencelaku, aku percaya Kau selalu bersamaku. Besar sungguh kasih-Mu dalam setiap hidupku. Ajaib sungguh perbuatan-Mu, Yesusku. Sumber pengharapan. Saat dunia meninggalkan, saat dunia mencelaku, aku percaya Kau selalu bersamaku. Besar sungguh kasih-Mu dalam setiap hidupku. Ajaib sungguh perbuatan-Mu, Yesusku. Sumber pengharapan. Besar sungguh kasih-Mu dalam setiap hidupku. Ajaib sungguh perbuatan-Mu, Yesusku. Sumber pengharapan. Sumber pengharapan.